Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pertemuan lalu kita membahas tentang unsur-unsur fiil yang terdiri dari fa fiil, ain fiil, dan lam fiil, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola fiil atau dalam istilah bahasa Arabnya ialah wazan fiil. Wazan adalah pola dasar fiil atau kata kerja dalam ilmu bahasa Arab, terutama dalam ilmu shorof. Pola atau wajan atau wazan tersebut nantinya dirubah baik dengan ditambah huruf, yaitu huruf ziyadah, huruf tambahan, maupun hanya dirubah harokatnya saja. Jadi tata caranya ada dua, yaitu pertama ditambah huruf ziyadah, alif, ya, nun, sama ta, dan yang kedua hanya dirubah harokatnya saja. Jadi ada dua cara. Nah, setelah kita tahu bahwa wazan ialah pola dasar fiil, yaitu pola fiil, maka di samping ada wazan, ada juga yang disebut dengan mauzun, atau dalam bahasa Arab disebut mauzunun. Adalah kata yang mengikuti wazan. Maksudnya ialah kata yang dicetak atau yang dibuat berdasarkan pola yang sudah ada. Jadi wazan ialah pola dasar bagi fiil. Nah, fiil yang mengikuti wazan disebut dengan mauzun. Jadi fiil itu tidak sembarang dicetak atau tidak sembarang dibuat. Fiil itu harus dibuat berdasarkan pola yang sudah ada. Nah, pola fiil atau wazan fiil dalam bahasa Arab, pola dasarnya itu ada 6, sedangkan semua polanya itu sekitar ada 16 pola. Nah, untuk kita para pemula dalam bahasa Arab, maka kita akan membahas terlebih dahulu 6 pola dasar dari fiil tersebut. Nah, setelah kita membahas 6 pola dasar, maka kita akan melompat ke materi selanjutnya tentang tasrif, yaitu inti dari kegiatan ilmu shorof. Kita masuk ke pola fiil yang pertama, yaitu fa'ala yaf'ulu uf'ul. Fa'ala ialah fiil madi, yaf'ulu ialah fiil mudhari, dan uf'ul ialah fiil amr atau fiil perintah. Nah, pola pertama ialah fa'ala yaf'ulu uf'ul. Nah, itu yang disebut dengan pola pertama. Nah, yang selanjutnya ialah kata-kata yang dicetak berdasarkan pola pertama atau wazan yang pertama. Yang pertama katanya ialah kataba yaktubu uktub. Yang kedua kanasa yaknusu uknus. Yang ketiga nasoro yansuru unsur, yang artinya menolong. Nah, dari ketiga kata tersebut, mengapa kata tersebut disebut dengan mauzun atau kata yang dicetak berdasarkan pola pertama? Karena pada fiil mudhari'nya mereka harokatnya sama, yaitu yaf'ulu, yaktubu, yaknusu, yansuru. Jadi ain fiil dan lam fiilnya itu domah, sedangkan fa fiilnya itu berharokat sukun dan ditambah huruf ya di depannya. Yang selanjutnya uf'ul, ain fiilnya yaitu huruf fa disukunkan, dan fa fiilnya yaitu huruf fa disukunkan, dan ain fiilnya itu yaitu huruf ain didomahkan, dan lam fiilnya disukunkan jadi uf'ul dan ditambah huruf alif di depannya dengan harokat domah. Contoh, coba lihat di kata uktub, dia ditambah huruf alifnya domah, fa fiilnya sukun yaitu huruf kaf, ain fiilnya yaitu huruf ain berharokat domah, dan lam fiilnya berharokat sukun. Jadi ini yang dinamakan dengan mauzun, yaitu kata-kata yang dicetak berdasarkan pola. Nah, kita kan sudah lihat pola yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu uf'ul. Jadi kata-kata yang mengikutinya itu diikuti berdasarkan penambahan huruf, yaitu huruf ya dan huruf alif, dan
perubahan harokat. Jika ain fiilnya domah, maka yang di bawahnya pun yang mengikutinya pun harus ain fiilnya domah. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara merubah fiil madi ke fiil mudhari pada pola yang pertama atau pada wazan yang pertama. Contoh fiil madinya kanasa dan kataba. Cara merubahnya ke fiil mudhari hanya ada dua cara. Terdiri dari dua cara. Cara pertama, tambahkan huruf ya berfathah di depan fiil tersebut. Kenapa huruf ya? Karena huruf ya merupakan salah satu dari huruf ziyadah. Yang kedua caranya, step yang kedua, sukunkan harokat fa fiil. Fa fiil itu huruf yang pertama di dalam fiil. Jadi kalau kata-kata ba, fa fiilnya ialah huruf kaf. Domahkan ain fiil. Nah, ain fiil ialah huruf yang kedua di dalam kata kerja. Nah, kalau kanasa, ain fiilnya ialah huruf nun. Sedangkan kata ba, ain fiilnya huruf ta. Dan seperti yang kita pelajari pada pertemuan lalu. Dan yang terakhir, domahkan lam fiilnya, yaitu huruf ba dan huruf sa. Nah, jadi di sini ada stepnya. Yang pertama kata-kata ba ditambah ya, ditambah sukunkan fa fiil, domahkan ain fiil, dan domahkan lam fiil menjadi, jika digabungkan atau disambungkan menjadi yaktubu. Nah, selanjutnya lagi kanasa ditambah ya, kafnya disukunkan atau fa fiilnya disukunkan, ain fiilnya didomahkan yaitu huruf nun, dan sa-nya didomahkan digabungkan menjadi yaknusu. Nah, jadi deh fiil madi berubah ke fiil mudhari. Seperti itulah cara merubah fiil madi ke fiil mudhari pada pola wazan yang pertama. Kalau kita merubah fiil madi ke fiil mudhari, ada banyak cara kah? Ada banyak cara, tergantung pada pola wazan yang kita pakai. Nah, nanti kita kan akan membahas tentang 6 wazan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas satu wazan saja, yaitu wazan yang pertama. Jadi perubahan fiil madi ke fiil mudhari itu tergantung pada pola fiilnya. Nah, yang terakhir ialah cara merubah fiil madi ke fiil amr atau ke fiil perintah pada pola fiil yang pertama atau pada wazan fiil yang pertama. Contoh fiil madinya kanasa dan kataba. Cara merubah ke fiil amr. Yang pertama, tambahkan huruf alif berharokat dhammah. Yang kedua, sukunkan harokat fa fiil, domahkan ain fiil, dan sukunkan lam fiil. Contohnya, kataba. Kata pertama, kata dasarnya ialah kataba. Kemudian di depannya ditambahkan huruf alif berharokat dhammah, yaitu u, ditambah sukunkan harokat fa fiilnya, yaitu kafnya disukunkan, domahkan ain fiilnya, yaitu huruf tadi domahkan, dan sukunkan fa lam fiilnya, yaitu huruf ba. Jika kita gabungkan cara-cara tersebut, maka akan terbentuklah sebuah kata uktub yang berarti atau yang mempunyai arti menulislah. Yang selanjutnya, kanasa. Nah, jika ia ingin dirubah menjadi fiil amr, maka yang pertama kali dilakukan ialah tambahkan huruf alif berharokat dhammah di depan kata kanasa. Kemudian sukunkan harokat fa fiilnya, yaitu huruf kaf. Dan yang kedua, domahkan ain fiilnya, yaitu huruf nun. Dan yang terakhir ialah sukunkan lam fiilnya, yaitu huruf sa atau huruf sin. Maka jika step-step di atas kita gabungkan, maka
akan membentuk sebuah kalimat yaitu uknus yang mempunyai arti menyapulah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau ambigu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di section komentar di kolom yang disediakan YouTube, dan boleh juga untuk menghubungi saya via WhatsApp. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.